Mungkin untuk selanjutnya adalah hal yang penting dok, yaitu pengobatan TBC dok. Mungkin bisa kita bicarakan di gazebo mungkin dok. Ya. Mungkin kita lanjutkan di sini saja dok. Ya. Baik nih dok. Jadi kan kita membahas tentang isu-isu masyarakat ya tentang TB. Mungkin sekarang kita membahas tentang yang paling penting dok, pengobatan TB dok ya. Jadi ini dok pertanyaan dari nyamuk buleleng dok. Kenapa sih TB itu pengobatannya harus lama dan harus teratur itu dok? Mungkin bisa jelaskan dok? Seperti saya jelaskan dulu ya, seseorang yang mungkin terinfeksi virus TB itu ada 3 perjalanan ya. Bisa saat masuk kuman TB, kemudian menginfeksi dan pasien tersebut daya tahan tubuhnya bagus, maka kuman tersebut bisa dieliminasi, jadi bisa dibunuh ya sampai jadi pasiennya tidak sampai sakit. Kedua, daya tahan tubuhnya pasien masih bagus, tapi bisa menidurkan dari kuman TB tersebut. Akhirnya suatu saat pasien ini daya tahan tubuhnya turun, maka gejala-gejala TBC itu akan muncul kembali. Ya, kapan itu? Ya bisa beberapa tahun bahkan sampai puluhan tahun. Dan yang terakhir adalah pasien-pasien yang dengan daya tahan tubuhnya rendah. Jadi jika terinfeksi kuman ini, bakteri ini akan langsung muncul gejala. Jadi di sini kita ketahui bahwa kuman-kuman ini bisa ada yang aktif, ada yang tidur. Jadi kenapa pengobatan TBC itu lama? Yang pertama, lebih banyak pengobatan TBC itu paling cepat kan minimal ya 6 bulan. 6 bulan. Jadi 2 bulan pertama fase awal dan 4 bulan yang terakhir adalah fase lanjutan. Di mana fase awal yaitu membunuh kuman-kuman yang sedang aktif. Sedangkan di fase lanjutan membunuh kuman TB yang sedang tidur, seperti itu. Jadi mengapa pengobatannya lama? Dan jelas kuman ini kalau yang tidur ini tidak diobati, suatu saat akan bangun lagi dan akan menyebabkan gejala lagi, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya dok ya. Baik nih dokter. Jadi untuk selanjutnya dok ya. Tadi kan dokter mengatakan bahwa memang lama dan harus teratur dok ya. Kira-kira itu ada efek sampingnya nggak dok untuk pengobatannya? Ya, tentunya semua obat-obatan yang dikonsumsi seseorang itu pasti ada efek samping, tapi juga ada efek terapinya. Jadi bisa menyembuhkan, tapi bisa juga merugikan. Tentunya ini sudah dipertimbangkan matang-matang melalui beberapa penelitian bahwa dengan pengobatan TB ini, ya, dengan obat yang banyak, itu tentunya pasti akan ada efek samping, tetapi manfaatnya lebih besar ya daripada efek sampingnya. Dan tentunya efek samping ini harus terus dipantau ya, ke depannya bagaimana keluhan pasien. Jika memang efek samping ini begitu sangat berat dan kemudian bisa mengganggu kehidupan pasien, tentunya ini perlu dipertimbangkan oleh klinisi atau saya sebagai dokter paru. Jadi mungkin seperti kita ketahui bahwa obat TB pada fase awal pengobatan itu ada 4 macam. Tentunya masing-masing obat ini mempunyai efek samping yang berbeda-beda. Belum lagi ada interaksi obat antara satu dengan yang lainnya. Dan tentunya itu perlu dipertimbangkan oleh seorang dokter, disesuaikan dengan kondisi pasien ya, apalagi disesuaikan dengan keluhan pasien, kemudian penyakit-penyakit penyerta lainnya. Jadi pengobatan ini tidak fix harus obat yang FDC atau KTD yang di puskesmas itu. Jadi perlu bolehlah mungkin 3 saja, tetapi tentunya pengobatannya tidak 6 bulan, tapi mungkin lebih panjang lagi gitu. Oh, jadi seperti itu ya nyamuk buleleng ya. Jadi pengobatan TB itu pasti ada efek sampingnya, tapi dokter-dokter pasti sudah mempertimbangkan terlebih dahulu, yaitu efek terapinya itu pasti lebih besar daripada efek sampingnya. Begitu ya dok ya? Ya. Baik dokter ya. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan nih dok. Dokter kan sudah banyak nih bertemu dengan pasien TB. Kira-kira ada nggak pasien yang mungkin keliru mungkin dalam menjalani pengobatannya dok? Ya. Memang banyak sekali interpretasi
pasien-pasien ini yang salah ya, terutama mitos-mitos yang mungkin sebelumnya sudah kita bicarakan tentang guna-guna atau memang hasil saya ini bukan TB. Jadi pasien-pasien ini belum bisa terima bahwa beliau ini sudah terinfeksi TB. Namun tentunya kita sebagai seorang dokter, seorang perawat dan klinisi lainnya itu tentunya harus bekerja sama, terutama dengan aparat desa, terutama dengan keluarga juga, untuk bisa meyakinkan pasien bahwa pengobatan ini bisa menyembuhkan, ya, tentunya dengan dibantu dan didukung dari pihak keluarga dan kita sebagai orang yang merawat. Kemudian selama ini yang salah, yang sering saya lihat adalah pasien-pasien di mana pengobatannya mungkin awal memang sudah membaik ya, mungkin 2 minggu sudah minum obat, sudah membaik, dan akhirnya mereka stop sendiri karena merasa sudah baikan. Jadi obat itu tidak perlu diminum sampai 6 bulan. Nah tentunya itu salah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa obat TB itu saat awal hanya mengobati saat kuman yang aktif saja. Tentunya jika kuman aktif ini sudah bisa dibunuh atau dieliminasi, maka keluhan-keluhan tentunya akan berkurang. Nah itu di sana letak kekeliruan. Kemudian yang kedua, banyak pasien-pasien ini minum dengan tidak rutin ya. Jadi hari ini tidak minum, besok minum lagi, kemudian 2 hari lagi tidak minum, dan mereka sering lupa. Mungkin di sini makanya kita ada program harus ada PMO ya, pengawas minum obat. Jadi selain petugas kesehatan, keluarga juga harus mendukung dan mengingatkan, terutama keluarga yang di sekeliling pasien. Dan yang terakhir tentunya saya tekankan di sini bahwa obat TB itu tidak bisa diminum dengan makanan. Ada satu macam beberapa obat yang harus diminum saat kondisi perut kosong. Jadi harus ada jeda waktu antara makan dan waktu minum obat. Minimal 2 jam setelah makan atau 1 jam sebelum makan. Dan yang terakhir adalah kalau orang-orang pasien-pasien ini sudah terkena TB, untuk pengobatan penyakit lainnya, misalnya kencing manis, hipertensi, darah tinggi, itu tentunya obat-obatan untuk kencing manis dan hipertensinya juga tetap harus dikonsumsi. Jadi tetap, karena itu harus seimbang. Karena kalau penyakit-penyakit ini tidak terkontrol, tentunya daya tahan tubuh akan turun juga, dan untuk bisa membunuh atau mengeliminasi kuman TB tentunya juga akan lambat kalau daya tahan tubuhnya turun. Wah, luar biasa sekali ya dokter ya, atas mungkin masukan-masukan mungkin untuk kita untuk bagi penderita TB dok ya, supaya lebih teratur minum obatnya dok ya. Baik dok, mungkin untuk selanjutnya dok, jika kan misalkan sudah sembuh nih dok dari TB, apakah bisa ya terinfeksi kembali dok? Ya, memang beberapa pasien pernah terinfeksi TB, kemudian dinyatakan sembuh dan kembali positif. Memang bisa, jadi saya katakan bisa terinfeksi kembali kuman TB. Yang pertama, mungkin saat pengobatan awal, mungkin belum selesai pengobatan. Maksud saya ada kuman-kuman yang masih tidur tetapi tidak menunjukkan gejala. Saat dilakukan pemeriksaan dahak hasilnya negatif. Tetapi dengan berjalannya waktu, kemudian daya tahan tubuh penderita ini menurun, maka kuman tersebut akan muncul kembali. Ya, itu bisa. Yang kedua, bisa saja terjadi reinfeksi. Maksudnya reinfeksi, pengobatan yang sebelumnya sudah tuntas, sudah negatif, tetapi beberapa waktu kemudian pasien terinfeksi kembali dari pasien-pasien TB lainnya. Jadi bisa saja pasien ini
lagi muncul gejala-gejala TB. Oh, jadi walaupun kita sudah mentuntaskan obat dan sudah dinyatakan sembuh, berarti kita masih bisa terkena TB kembali ya nyamuk belerang ini, ya. Jadi untuk selanjutnya dok, ini tentang pertanyaan selanjutnya yaitu tentang herbal dok. Ya. Untuk TB ini peran herbal ini apakah sebagai mungkin terapi untuk TB sendiri atau mungkin terapi tambahan mungkin dok? Mungkin bisa dijelaskan dok? Mungkin saya perlu tahu ini herbalnya yang seperti apa. Terus terang, kalau untuk saat ini terapi TB tidak ada pengobatan herbal. Tidak ada ya, ya, dok, ya? Tidak ada. Tetapi memang ada beberapa pengobatan yang mungkin awalnya herbal yang sekarang jadi fitofarmaka ya. Mungkin tujuannya bukan untuk mengobati langsung TB-nya atau langsung mengeliminasi kuman TB-nya, tetapi dengan mengkonsumsi herbal tersebut mungkin bisa menaikkan daya tahan tubuh pasien sehingga proses eliminasi kuman bisa lebih cepat. Jadi mungkin keluhannya lebih cepat hilang, kemudian daya tahan tubuhnya bagus sehingga kan pasien merasa oh sudah sembuh, sudah fit. Seperti itu. Oh, jadi nyamuk belerang fungsi peran herbal dalam pengobatan TB ini hanyalah sebagai tambahan dok ya, Ya. Untuk meningkatkan pertahanan tubuh dari nyamuk belerang. Baik dokter, jadi sekian saja mungkin dok ya untuk segmen pengobatan TB ya dok ya. Mungkin untuk selanjutnya kita masuk ke segmen yang menarik juga nih, yaitu pencegahan TBC dok. Mungkin Ya. bisa di tempat lain dok ya untuk mencari suasana baru dok. Ya, Mari dok. silakan. Ayo. Baik dok, mungkin kita lanjutkan lagi nih dok untuk pencegahan TB-nya dok. Mungkin dokter punya rekomendasi nih dok untuk kita agar terhindar dari TBC itu seperti apa nih dok gaya hidupnya? Ya, untuk semua orang yang mungkin keluarganya tidak menderita TBC, jadi tolong hindari untuk kontak dengan penderita TBC. Tetapi kalau memang itu tidak bisa dihindari, tentunya jika kontak berdekatan memakai masker, ya. Ya selain sekarang kan sedang ini ya pandemi sebelumnya COVID, jadi tentunya tetap memakai masker, kemudian sering mencuci tangan dan makan makanan yang sehat, ya. Serta untuk kondisi lingkungan tentunya harus berperilaku hidup bersih dan sehat, di mana rumah juga harus kondisi cukup sinar matahari, tidak lembab, dan jadi sirkulasi atau ventilasi rumah juga harus bagus. Dan yang terakhir tentunya vaksin. Jadi vaksin untuk TB, mencegah TB ini adalah vaksin BCG. Jadi untuk ibu-ibu yang mempunyai bayi baru lahir, dimohon untuk memvaksin anaknya dengan BCG, karena memang vaksin ini bukan untuk mencegah, tetapi supaya tidak sampai berat gejalanya. Seperti itu ya. Tentunya vaksin ini fungsinya sama ya dengan vaksin-vaksin yang lain. Oh, baik. Dan, jadi ya, satu lagi ya, mungkin saya lupa, untuk seseorang yang mempunyai keluarga dengan positif TB, tentunya mereka akan selalu kontak di rumah. Jadi dimohon untuk sadar diri jika memang ada gejala-gejala TB seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada batuk lama lebih dari 2 minggu, ada demam, nyeri dada, keringat malam, nafsu makan menurun, dan lain-lain, untuk segera melakukan pemeriksaan di pusat pelayanan terdekat. Dan tentunya seperti saya sebutkan sebelumnya, harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Saat merawat orang TB harus sering cuci tangan, memakai masker, itu saja intinya. Serta tadi sudah saya sebutkan bahwa makan makanan yang sehat, sirkulasi atau ventilasi rumah yang bagus, kemudian ruangan kalau bisa terkena cahaya atau sinar matahari. Seperti itu, dan vaksin ya sama ya. Ya, dok.
Baik. Jadi begitu ya Nyonya Buleleng ya. Jadi untuk pencegahan TB itu sebenarnya banyak sekali ya. Mulai dari pola hidup, tata rumah, dan juga ada vaksinnya juga. Mungkin untuk selanjutnya dok, mungkin dokter punya masukan-masukan atau pesan-pesan untuk pendengar kita mungkin yang mungkin sekiranya masih belum menerima dirinya terdiagnosis TB mungkin dok. Ya, pada semua yang sudah didiagnosis TB dan merasa oh saya sebenarnya bukan TB nih, mungkin salah diagnosis. Mohon untuk menerima karena TB ini bisa diobati dan bisa sembuh ya jika berobat dengan teratur dan mematuhi semua yang dianjurkan oleh dokter. Dan yang kedua, kepada keluarga untuk dimohon jangan mengucilkan ya, tetap boleh mereka dekat dengan kita, tetapi tentunya harus waspada ya, dengan memakai masker, sering cuci tangan, kemudian barang-barang yang dekat atau terkena percikan dahak itu sering dibersihkan. Kemudian untuk dahak jangan dibuang sembarangan ya, jadi ditempati. Jadi misalnya ingin berdahak, berikan di sana namanya mungkin pembersih kamar mandi ya, diisi pasir kemudian berdahak di sana agar kuman itu langsung mati seperti itu. Baik, kepada seluruh penderita TB jangan khawatir bahwa penyakit ini bukan kutukan. Penyakit ini bisa diobati sampai tuntas. Dan penyakit ini bisa menyerang siapapun, bukan penyakit hanya orang miskin saja, orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan tentunya bisa terinfeksi TBC. Baik dokter, mungkin sekian saja pertanyaan dari kami Nyonya Buleleng dok ya. Semoga ilmu yang dokter berikan kepada kami itu dapat bermanfaat bagi Nyonya Buleleng, khususnya untuk ilmu tentang TBC. Jadi sekian saja podcast dari kami kali ini. Saya Dr. Bayu Pramana Putra dan juga Dr. Sheila Gerhana Damayanti, spesialis paru, pamit undur diri. Terima kasih dan salam sehat.